teman-teman, berikut ini adalah analisa dari Mas Adi Prayitno dan karena itu langsung saja kita dengarkan sama-sama ya. Tim hukum Hasto mengatakan Hasto itu ditersangkakan karena Hasto sangat kritis kepada Jokowi. Terutama di akhir kekuasaannya, Jokowi dinilai cawe-cawe dalam urusan Pilpres, kemudian dinilai mengintervensi putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan syarat pencapresan, termasuk juga dituduh merusak demokrasi dan melanggengkan politik dinasti. Tidak berhenti di situ, tim hukum Hasto juga berargumen bahwa ini tentu tidak terlepas dari Hasto yang memecat 27 kader PDIP, yang salah satu di dalamnya itu ada Jokowi, ada Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution, yang dinilai mempercepat Hasto itu dijadikan sebagai tersangka. Bahkan tidak berhenti di situ, argumen lain bahwa tersangkanya Hasto itu sebagai bukti yang cukup sahih mempertebal bahwa sebenarnya PDIP itu ditarget untuk diobok-obok, diacak-acak, dan diaut-aut. Ini adalah argumen yang sehari dua hari ini cukup kuat. Narasinya berkembang di mana-mana, di media sosial, media mainstream, media online, dan di kalangan-kalangan kelompok kritis. Jokowi ketika di doorstop ditanya secara terbuka oleh wartawan, ketika namanya dikait-kaitkan dengan kasus Hasto, Jokowi mengatakan Jokowi adalah orang yang tak lagi jadi presiden. Jokowi sudah pensiun. Jokowi kemudian tertawa dengan begitu ringan dan begitu santai. Dan Jokowi mengatakan sekaligus memberikan pesan bahwa harus diikuti proses hukum yang saat ini sedang terjadi di KPK. Ini adalah jawaban-jawaban yang khas dengan Jokowi. Cukup simpel, cukup singkat, dan seakan-akan memang tidak ingin membantah tuduhan-tuduhan apapun yang selama ini selalu dialamatkan kepada Jokowi. Bahkan Gibran ketika di doorstop juga oleh kawan-kawan media, Gibran menunjukkan gesturnya yang kelihatan tidak happy jika persoalan Hasto dengan KPK itu ditanyakan kepada Gibran. Gibran mengatakan nggak ada hubungannya dengan Gibran, dan tentu saja Gibran mengatakan tidak tahu menahu sama sekali terkait dengan urusan ini. Ini yang saya kira menjadi narasi politik yang cukup berkembang kuat belakangan ini, yang terus menjadi konsumsi publik. Sementara perdebatan-perdebatan terkait dengan hukumnya ini seakan-akan sudah selesai karena tidak terlampau kompleks. Hasto misalnya hanya dituduh sebagai sosok yang punya kontribusi terkait dengan penyuapan Harun Masihu terhadap oknum KPU dalam kasus PAU. Termasuk misalnya Hasto dinilai punya andil, bahwa Hasto itu dinilai menghalang-halangi dan merintangi terkait dengan penyidikan Harun Masihu. Oleh karena itu, kalau kita mau menghitung secara rata-rata, argumen politik ini sekalipun begitu kuat, begitu kencang disampaikan oleh tim hukum PDIP, tentu tidak bisa membatalkan, apalagi menganulir fakta-fakta yang dimiliki oleh KPK, bahwa sebenarnya ada bukti yang cukup sahih, bukti yang cukup kuat dimiliki oleh KPK, bahwa Hasto sangat layak ditetapkan sebagai tersangka. Jadi ini yang saya kira per hari ini narasi politiknya cukup kuat. Bagi saya ini semacam babak lanjut ya, perang politik antara PDIP dengan Jokowi. Mungkin bagi PDIP, sekalipun Jokowi tak lagi jadi presiden, tapi akses Jokowi terhadap instrumen-instrumen politik dan hukum di negara ini cukup kuat. Mungkin bagi PDIP, Jokowi ini adalah sosok presiden dalam tanda kutip yang masih punya kekuatan untuk masuk ke ranah-ranah hukum dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang saya kira memang sampai hari ini terus menjadi perdebatan. Padahal kasus hukumnya sama sekali itu tidak pernah diperdebatkan secara tuntas ataupun diperdebatkan secara kompleks. Satu uraian sederhana yang disampaikan oleh Mas Adi Prayitno perihal dinamika ataupun opini yang berkembang mengenai Hasto yang sudah resmi ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka di kasus Harun Masiku. Tadi sudah kita dengarkan bersama-sama, namun yang kemudian menjadi menarik adalah karena beberapa opini yang berkembang pada beberapa hari belakangan ini adalah mengenai lagi-lagi Jokowi dan Gibran kembali disebut-sebut. Nah, menariknya seperti yang tadi dipaparkan oleh Mas Adi Prayitno, bahwa yang justru diperdebatkan itu bukan mengenai kasus hukumnya, tetapi justru tudingan penyebutan nama Jokowi dan Gibran terkait dengan kasus ini. Nah, memang ini sesuatu yang cukup lucu dan juga menjadi sebuah pertanyaan ya teman-teman semua. Mengapa Jokowi yang sudah bukan lagi kader PDI Perjuangan, mengapa Jokowi yang sudah bukan lagi seorang presiden
kok masih saja namanya disebut-sebut dalam hal yang seperti ini. Jadi sebenarnya ya apa yang sedang dibicarakan ataupun apa yang menjadi tujuannya dari semua ini, mengapa kemudian Pak Jokowi selalu saja sepertinya menjadi tempat untuk disalahkan ya, menjadi tempat untuk dianggap berdosa atas hal-hal yang seperti ini. Bagaimana menurut teman-teman dan kawan-kawan sekalian ya, perihal yang mana ini sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Adi Prayitno bahwa Pak Jokowi ini kembali disebut-sebut ya oleh tim kuasa hukum dari pihak Hasto PDI Perjuangan mengenai status Hasto yang sekarang sudah resmi menjadi tersangka ditetapkan oleh KPK. Namun begini sebenarnya teman-teman ya, kalau dikatakan bahwa misalnya ya opini perihal Pak Jokowi dianggap dinilai punya akses terhadap kekuasaan, terhadap politik dan hukum, saya pikir tidak seperti itu ya. Mengapa? Karena sekarang itu jelas loh, kita ini punya presiden adalah Prabowo Subianto. Beliau adalah kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Jadi tentu yang punya hak ya, yang punya akses terhadap hal-hal semua yang berkembang di bangsa kita Indonesia ini untuk tegaknya keadilan, ya tegaknya konstitusi, tegaknya aturan yang berlaku, tentu yang punya akses untuk itu adalah Pak Prabowo. Tapi juga tidak di semua lini, karena kan kita tahu ya, kita kan ada di negara dengan trias politika, ada eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif, masing-masing kan ada bidangnya, ada areanya, ada batas-batasannya, yang mana seseorang dari eksekutif, seseorang dari yudikatif, seseorang dari legislatif tidak bisa semena-mena melakukan intervensi terhadap penegakan hukum ya yang ada di luar dari jalur dan kewenangannya. Tetapi yang paling penting adalah presiden kita hari ini itu adalah Pak Prabowo Subianto. Dan luar biasa juga teman-teman ya, pada beberapa hari yang lalu itu ramai sekali pidato dari Pak Prabowo yang menyampaikan perihal keseriusannya untuk menegakkan hukum dan juga ya menegakkan keadilan bagi orang-orang yang selama ini mengambil apa yang bukan hak mereka dari negara. Nah itu memang menarik sekali. Tetapi lagi-lagi perihal ini teman-teman, mengapa serangan itu selalu saja diarahkannya kepada Jokowi? Kenapa bukan kepada Pak Prabowo? Karena Prabowo jelas beliau adalah presiden. Pak Prabowo jelas beliau punya kewenangan yang lebih tinggi. Kenapa kemudian justru serangan-serangan itu melulu saja diarahkannya kepada Pak Jokowi? Dan mengapa justru yang diperdebatkan? Karena begini teman-teman ya, yang terjadi beberapa hari belakangan ini adalah adanya opini yang kemudian mengait-ngaitkan ini dengan Pak Jokowi. Pertanyaannya, mengapa tidak ada ulasan yang signifikan dari pihak tim kuasa hukum Hasto untuk membantah ya dalil-dalil hukum yang ditudingkan, yang disematkan kepada Hasto sehingga dia oleh KPK ditetapkan menjadi tersangka? Mengapa dari pihak tim kuasa hukum Hasto tidak membantah pasal-pasal ataupun dasar-dasar hukum yang membuat Hasto layak ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK? Mengapa justru yang kemudian diopinikan, diasumsikan adalah tudingan kepada Jokowi yang cawe-cawe, tudingan kepada Jokowi yang kemudian dikritisi oleh Hasto, ya bahkan dalam video yang sudah beredar yang mengenai Hasto itu sudah menjadi tersangka, kan beliau juga Hasto membuat sebuah pernyataan yang melalui sebuah video yang mana di dalam itu beliau ya Hasto menegaskan bahwa ini semua karena kritiknya terhadap oknum-oknum yang yang ingin kekuasaannya diperpanjang, yang ingin jabatannya diperpanjang dan hal-hal lain seputar itu. Lalu kemudian juga Hasto menyampaikan bahwa dari awal dia sudah mengetahui resiko-resiko yang akan bisa saja diterima seperti itu sebagai akibat dari sikap kritisnya selama ini, dan itu katanya akan sebagai warga negara tentu akan taat hukum. Nah, lalu kemudian tadi teman-teman saya lihat apakah akan ada publik yang kemudian akan menerima pernyataan Hasto. Justru saya lihat dari beberapa komentar itu justru menyampaikan bahwa ya sudah, kalau misalnya Hasto menghormati proses hukum, ya sudah serahkan diri saja katanya. Wah, memang netizen ini jeli juga ya, tidak bisa disuguhkan drama-drama ya, tidak bisa disajikan
hal-hal yang seperti itu, karena sekarang luar biasa ya, masyarakat kita ini sudah sangat-sangat kritis ya terhadap berbagai dinamika yang ada. Jadi bagaimana menurut teman-teman, silahkan dipaparkan di kolom komentar yang sudah tersedia. Tapi itulah yang tadi disampaikan oleh Mas Adi Prayitno. Memang tadi dalam ulasannya Mas Adi Prayitno tidak secara gamblang ya menempatkan bahwa beliau berada di pihak mana, tapi beliau mencoba menyajikannya sebenarnya dari perspektif yang beliau dalam perspektif yang netral. Karena itu saya melihat penjelasan dari Mas Adi Prayitno memang ini bersifat normatif ya. Jadi beliau mencoba menganalisa secara sederhana perihal situasi ini antara Jokowi dan PDI Perjuangan.